Ada namanya itu kayak semacam pasukan istana yang sering hadir di sini. Tahu nggak namanya istana? Istana itu ya ada rajanya, ada patihnya, ada prajurit-prajuritnya, ada punggawa tadi, terus ada senopati dan sebagainya. Orang dikubur itu kata itu memang permintaan si orang, bahwa seorang pertapa yang minta untuk dikubur gitu maksudnya. Memang betul dikubur di sini, yang kubur orang lain dan yang kubur itu pun dibayar sama yang tadi dikubur. Justru itu aneh nih. Itu orang bukan? Yang mana? Itu perhatikan cek. Kamera cek ke sana tuh tuh. Tuh. Lihat aja. Itu fokus, lebih fokus lagi tenang pikiran kamera tenang. Itu. Tuh. Iya. Ya kan? Batu kok ada bajunya ya. Lalu, tapi dari kejauhan itu seperti kayak seorang kiai, tapi kayak seorang raja. Itu pakai sorban atau pakai ikat tuh. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Mantap. Yang indah, cerah dan apa? Green. Ya. Fresh. Wah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap tadabbur alam setiap hari. Siap tadabbur alam, siap untuk menghibur ya. Jadi menghibur dalam perjalanan tadabbur alam atau perjalanan dzikir jalan terus ya. Jadi nanti ketika kalian merasa tertipu mungkin ya, atau bohongan, itu jangan salahkan kami, karena Anda yang gagal paham dalam mengartikan sebuah makna teka-teki. Padahal kami itu hanya sebagai media penghantar kesuksesanmu bila paham, menghantar kebahagiaanmu ya. Baik, nama juga hiburan ya. Iya. Nanti kita hiburan ke sana, ke gunung itu. Oh, kita jalan-jalan ke sana lagi ya, nih. Wah, kesana. kayaknya asik banget nih. Yang ada gua ya. Gua yang menyimpan suatu cerita yang samar atau teka-teki. Nah, waduh. Kalau masih teka-teki, ya mari kita padatkan. Jadi gini teka-tekinya. Pernah ada seorang pertapa di sana yang sengaja dikubur oleh orang. Jadi dia minta untuk dikubur di sana, tetapi setelah itu ada kejadian-kejadian janggal di area gua itu. Yang minta dikubur, yang dikubur itu. Iya. Waduh. Nah itu dia. Saya akan mencoba untuk mendatanginya, barangkali ada suatu petunjuk yang baik di sana. Yuk tonton sampai akhir supaya tahu teka-tekinya. Biar gak gagal paham ya. Yuk. Oke. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mukilahi. Kita
bernyanyi dulu, berselawatan dulu, artinya ini untuk menurunkan gelombang otak ya, supaya kita tidak lagi gembrungsung. Jadi mari kita untuk menurunkan gelombang otak kita lebih tenang lagi. Dan kalian pun bebas untuk memilih lagunya, mau lagu dangdut, mau lagu rock. Mari kita bernyanyi apa saja, supaya ini tujuannya untuk menurunkan gelombang otak kita, supaya tidak seperti otak mesin digeber-geber. Yuk, lebih tenang, lebih stabil. Nah, boleh, yang penting bisa menurunkan gelombang otak kita. Wah, ini goanya ya. Baik, kita lihat dulu dari berbagai sisinya. Goa yang unik, yang cantik, yang penuh dengan teka-teki, karena di setiap goa itu ada teka-teki yang dijabarkan adalah bahasa Tuhan, bahasa alam yang dijabarkan melalui teka-teki atau saloka, sanepa, kiasan. Mari kita berusaha untuk membaca dengan ketenangan batin, karena semua itu adalah sebuah petunjuk buat kita. Baik itu yang terlihat, baik itu yang kita alami dalam tiap hari. Karena gini, setiap kejadian apapun tentu ada pesan cinta dari Tuhan, tujuannya baik. Cuma terkadang kita sebagai manusia itu mudah untuk reaktif. Reaktif itu mengeluh, mengumpat dan sebagainya. Padahal itu ada pesan-pesan cinta dari Tuhan di situ, ya. Yuk, assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ya, yuk kita lihat dulu dari sebuah mahakarya yang dijabarkan di sini. Ini sebetulnya ini gua ini lebih luas nih, cuman ini terhalang oleh batu ini nih. Jadi seolah-olah itu ada portal, ada penghalang, jadi sehingga kurang luas. Ini kalau dibuang ini mungkin akan lebih luas lagi, lebih lapang lagi. Nah, ini penggambaran portal atau penghalang. Penghalang apa saja sehingga tertutup ketika kita berpikir apa saja tertutup karena ada ini portalnya. Terus apa? Ilmu yang kita dapat dalam kita pun sama. Tanpa kita sadari ada portal-portal dalam pikiran kita yang menghalangi sehingga tidak bisa berpikir apa-apa dan mengatakan tidak mungkin dan sebagainya. Ini diakibatkan apa? Diakibatkan oleh rasa khawatir, rasa was-was, rasa panik, rasa yang tidak nyaman dalam diri kita. Ayo kita berusaha untuk membuangnya rasa khawatir itu. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu panik, jangan terlalu was-was, jangan gerasa gerusuk ya. Itu dari alam semesta supaya apa? Kehidupan kita lebih bernilai, lebih berkembang, dan juga rezeki pun lebih mudah ketika kita membuang rasa-rasa itu. Nah, ini adalah sebuah bahasa atau pitutur dari semesta ini. Mari kita renungkan benar-benar supaya menjadi baik ilmu buat kita. Ya, yuk. Alhamdulillah ada satu ilmu yang kita dapatkan dari sini. Nanti kita mencari lagi ilmu yang lain, sebuah pitutur yang lain. Tentu setiap sisi ada, cuma terkadang ada yang terbaca dan juga yang tidak. Tapi adalah kita melihat ini dulu nih, sebuah mahakarya ini yang luar biasa. Dan ini bolong nih ternyata nih, bolong tuh. Ini tuh, ya iya, iya ini sih. Seperti ini harus dikasih uap air, maksudnya jalannya ke udara nih, jadi lepas ya. Nah, iya, maksudnya gini, kita harus merelakan kotoran-kotoran batin kita lepaskan lewat jalur ini nih. Lewat jalur ini, kotoran batin kita lepaskan, ikhlaskan. Jangan dipegang terus. Kotoran batin kalau dipegang terus, kayemen. Artinya kita kayemen dalam kegembrungsungan, kayemen dalam kesengsaraan, kayemen dalam mencaci maki orang, karena udah menjadi algoritmanya itu, sehingga menjadi kecanduan ya, kecanduan mencaci orang, kecanduan marah-marah. Nah itu mari kita ikhlaskan supaya lepas itu menjadi diri kita yang asli, yang sebenarnya diri kita yang murni itu lebih adem, tenang gitu ya. Yuk kesini lagi nih, dari berbagai sisinya lagi.
Ini luas sekali nih ya, kayak ruang aula ini ya. Kayak ruang aula. Itu gua lagi bukan tuh? Oh itu kayak mungkin di sana ada gua lagi, mungkin itu cuma ada aksesnya enggak? Oh, jadi yuk ke sana aja yuk. Hmm. Tadi namanya ini uh, Gua Legowo ya. Gua Legowo. Ya, Legowo itu lapang dada ya. Jadi orang-orang di sini itu diprogram untuk menjadi pribadi yang lapang dada, pribadi yang luas pikirannya, yang tidak khawatiran, tidak panikan. Terus lagi apa? Menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Nah, ini membentuk kita, membentuk pribadi yang lebih nyaman. Karena gini, bisa jadi kita ini bukan kita yang sesungguhnya, bukan kita yang murni, karena ini kita bisa jadi adalah bentukan orang lain, misal bentukan lingkungan, sehingga menjadi pribadinya seperti ini, pribadi yang panikan, pribadi yang khawatiran. Ini dinamakan portal ya, portal gaib dalam diri ini namanya ya. Paham gak nih? Baiklah, tenang dulu, nanti kita akan paham lama-lama dengan selalu berjalan, dikir jalan terus, berpikir jalan terus. Dikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Nah iya, melatih sadar ya. Yuk, sini nih. Wah, sepi. Wah, pokoknya nih ini gumpalan-gumpalan apa nih? Kok tanah di sini ya? Nih, tanah menggantung nih. Tanah menempel di dinding ini. Takutnya, ya makanya jatuh ini penggambaran otak kita yang gantung nih. Pikiran kita yang gantung. Makanya jangan ini kotoran namanya. Kita harus berani melepas. Lepaskan aja, jangan dipegang terus ya. Lepas ketika kita punya masalah, ketika gak kuat udah lepasin aja ya. Geletak kan enak. Ya itu ya. Yuk kesana yuk. Kesana. Digantung ya? Iya. Tuh lagi. Tuh masih luas ke sana tuh. Ini ada ruangan lagi nih. Ruangan yang gelap, tapi di sini agak becek ini. Berbeda dengan yang tadi. Karena ini ada lorong-lorong yang nggak tahu ujungnya kemana. Mungkin bisa jadi ini karena belum pernah yang sampai mentok, belum pernah yang masuk ke sana. Baik, kita coba aja untuk bertelusur di sini dan sambil membaca dari sebuah pitutur yang baik dulu. Tapi gini, ada sisi lain daripada keunikan gua ini. Sisi lain itu mengatakan gua ini tuh ada namanya itu kayak semacam pasukan istana yang sering hadir di sini, itu katanya. Itulah nggak tahu lah, itu kan mungkin hanya sebuah mitos ataupun hanya sebuah halusinasi warga. Kita percoba aja, yuk. Apakah benar? Assalamualaikum. Punten. Wah, ini luas banget ini. Luas. Tapi ininya apa? Dindingnya kayak kotor nih. Dinding ininya kotor, nggak bersih. Apanya dinding goanya ini kotoran, ini sebagai penggambaran kotoran batin kita ya, kotoran batin kita yang melekat sampai mengendap kotorannya seperti ini ya. Mari kita jangan kayemen dalam menimbun kotoran batin, menimbun dosa, menimbun keangkaran murkaan dalam diri kita. Yuk kita harus mengiyakan, mengambil keputusan, kita bersihkan supaya batin kita enak, karena merasa nggak enak tapi kayemen selama ini kita ya. Tuh si Karemen tuh. Yuk, yuk. Iya. Iya kayemen. Iya. Lihat dulu nih. Ini ada beberapa jalur nih ya. Ini yang ke sana, ini yang ke sana. Kita coba lihat dulu yuk. Nah, ini mungkin dimakan nih. Ini istana yang terpendam, artinya ini istana sebagai wujud. Ini kan atas gini nih, lihat nih ke atas nih. Ini bolong juga nih. Tuh. Tahu nggak namanya istana? Istana itu ya ada rajanya, ada patihnya, ada prajurit-prajuritnya, ada punggawa tadi, terus ada senopati dan sebagainya. Nah, itu penggambaran saja. Kesadaran kita adalah pemimpinnya.
kita harus pandai-pandai memimpin hati kita sendiri, memimpin diri dan bisa mengambil keputusan. Itu ya. Yang kedua bisa memimpin keluarga, yang ketiga bisa memimpin lingkungan, memberikan contoh pada lingkungan. Yang keempat itu bisa memimpin negara kalau bisa. Lebih luas lagi ya. Yuk, mana nih? Wah. Tadi dulu. Itu kayak orang bukan? Orang. Ini kayak orang. Dulu. Nih. Punten. Ini di ruangan ini kayak orang nih. Tadi dulu. Saya cek dulu. Assalamualaikum. Wah. Ternyata ruangan kosong. Ruang kosong. Mentok nih. Mentok. Ya, iya. Ini sebuah ajakan alam supaya kita jangan mentok pikirannya. Sebetulnya selalu ada jalan untuk menuju kebaikan, menuju kesuksesan. Tapi kita selama ini selalu mentok. Mentok karena apa? Ditutup oleh rasa khawatir, rasa was-was, rasa amarah itu akhirnya nutup ya jalannya. Oh, dikit-dikit panik gitu. Dikit-dikit panik, dikit-dikit gembrungsung. Masih tanggal 3 udah gembrungsung. Waduh. Iya, yuk kesana lagi yuk. Oh, ini kayak galian lagi nih. Kayak galian itu saja digali orang. Lihat dulu. Apa mungkin ini yang dimaksud orang ya? Katanya kan ada. Oh, pernah orang dikubur hidup-hidup di sini katanya kan? Dikubur hidup-hidup di sini katanya. Mati dong ya. Aduh. Ya nggak tahu. Oh, maksudnya ini orang biasa atau bukan nggak tahu maksudnya. Apakah ini bukan barangkali ini lepas nih orangnya. Mayat hidup ini ya. Nih, atau mungkin ada yang bongkar lagi gitu maksudnya. Ada yang bongkar lagi untuk apa? Mungkin dimaksud nih. Kayak bikin dosiar ini ya. Ya iya, yuk sambil kita cari tahu dulu. Maksudnya dia tuh orang dikubur itu kata itu memang permintaan si orang. Pokoknya seorang pertapa yang minta untuk dikubur gitu maksudnya. Memang betul dikubur di sini. Yang kubur orang lain dan yang kubur itu pun dibayar sama yang tadi dikubur. Justru itu aneh nih. Tapi di mana lokasinya nih? Yuk sambil kita cari yuk. Ya mungkin seperti itu. Yuk. Aneh-aneh saja. Yuk ini. Hah? Ya iya. Di sini yuk. Astagfirullahaladzim. Wah masih luas ke sana nih. Masih jauh ke sana luas tuh. Yuk sana aja yuk. Itu orang bukan? Yang mana? Itu perhatikan cek. Kamera cek ke sana tuh. Tuh. Lihat aja. Itu fokus, lebih fokus lagi, tenang pikiran, kamera tenang. Itu. Tuh. Oh, iya. Ya kan? Batu kok ada bajunya ya. Tapi dari kejauhan itu seperti kayak seorang kiai, tapi kayak seorang raja. Kiai. Itu pakai sorban atau pakai ikat tuh. Ya kan, coba. Kita lihat yuk. Jauh banget ini ya. Ya kita lihat aja dulu. Ya nggak apa-apa, tenang dulu. Tar dulu. Ini, tapi takutnya ini orang bukan. Orang bukan. Gimana ini ya? Tar dulu. Assalamualaikum. Punten Pak. Mbah. Kok diem baik. Ada nih. Kurang jauh berarti ini ya. Tar dulu. Kita pastikan dulu apakah dia tuh memang lagi tidur ataukah mungkin dia sedang melakukan ritual bertapa sehingga kesadarannya tadi mana. Waduh, kita aja yuk. Punten. Assalamualaikum. Maaf Mbak. Assalamualaikum. Gini aja. Takutnya kita ganggu maksudnya. Tapi kita sudah terlanjur di sini. Kita tunggu aja sampai dia bangun atau gimana? Wah, sampai kapan ini, Jack? Oh, baik. Kita menggunakan metode yang lain. Baik.
Saya akan mencoba untuk menyatukan dimensinya supaya tersambung, eee, dan kita bisa bertanya tentang barangkali ada sebuah, eee, apa namanya itu, pengalaman baik dari dia untuk disampaikan pada kita, ya. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Pangapunten, menawi kula ganggu panjenengan. Nggih, alhamdulillah nyambung. Nggih, Mbah, maaf. Eee, Perkenalkan nama saya Tarto, Mbah. Saya dari Cilacap. Iya, kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Nggih, Mbah. Nggih. Oh, Mbah sudah tahu. Eee, Mbah sudah tahu dari tadi udah jauh, udah melihat kita katanya. Udah melihat kita. Dari mana nih ya? Mungkin batinnya sih sudah ini, maba. Saya kepengen tahu Mbah maksudnya tentang cerita di dalam gua ini. Kebetulan saya bertemu dengan panjenengan. Mbah ini siapa? Heeh, Mbah Legowo. Loh, ini guanya Gua Legowo, ini namanya Mbah Legowo. Mbah Legowo bener? Alhamdulillah. Ini Mbah, saya kepengen tahu katanya di sini tuh pernah ada orang yang dikubur hidup-hidup di sini, Mbah. Maksudnya pengen tahu di mana lokasi eh, kuburan itu. Maksudnya saya kepengen tahu ceritanya. Apakah Mbah tahu, Mbah? Heeh, nggih, heeh. Oh, Mbah yang dikubur. Astagfirullah. Ini Mbah yang dikubur. Loh, Mbah masih hidup. Jadi baik 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 baik. Adik, boleh diceritakan, Mbak, kok bisa seperti itu? Maksudnya dikubur itu bagaimana, Mbak? Heeh, heeh. Oh, baik. Ini permintaan beliau sendiri yang apa namanya itu menyuruh tetangga-tetangganya untuk mengubur diri sendiri. Maksudnya mengubur beliau sendiri. Eh, Justru malah tetangganya dibayar oleh beliau katanya. Baik kita untuk mencoba menggali, Mbah. Apakah itu tidak bukan maksudnya perbuatan yang sia-sia, Mbah, maksudnya? Kenapa sama hal dengan bunuh diri, Mbah? Heeh, heeh, nggih. Oh, oh, baik, baik, baik. Terus manfaatnya bagaimana, Mbah? Heeh. Oh, ini ilmu jauh banget nih. Jadi beliau sengaja mengubur diri. Ya, mengubur diri ini katanya itu untuk merefleksikan, itu untuk mengubur eh, segala kebencian dalam diri, mengubur dendam pada orang, dan mengubur sifat-sifat jelek dalam diri kita, dan kita mengizinkan kesadaran yang murni asli untuk hidup. Nah, jadi ini adalah sebuah makna kias, makna sanepa, bahwa yang ditampilkan adalah nyata, tetapi dalam arti yang luas itu sebuah ajakan baik buat kita, buat yang melihatnya ataupun yang mengalami itu sebagai ajakan kita semua tuh benar-benar harus bisa, mau nggak mau harus mau mengubur diri. Artinya mengubur kedendam, mengubur sifat iri, dengki, dan semua rasa tadi ataupun sifat-sifat yang merasa tidak nyaman harus berani dikubur dan mengizinkan kesadaran yang asli untuk hidup, untuk murni, maksudnya untuk selalu hidup, maksudnya. Tapi gini, Mbak, banyak orang yang belum paham tentang makna ini, Mbak. Heeh, nggih, heeh,
luar biasa ini. Kalau kita bisa mengambil keputusan itu, keputusan mengubur diri, mengubur sifat jelek, artinya pasti kehidupannya akan lebih bernilai, lebih bermakna, dan eh, cara pendekatan kita dengan Tuhan itu lebih mengena. Tidak ada hijab, tidak ada penghalangnya. Ini luar biasa. Berarti dalam arti yang secara singkat itu kita bisa bertobat dan bisa berbalik arah, mengambil keputusan untuk menghadirkan diri sejati yang asli, yang murni, sehingga akan dipermudah segala sesuatu yang kita ngimbangi. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ini ilmu jero teman-teman, ilmu dalam. Mungkin bagi anak-anak tidak akan bisa paham kalau tidak merendahkan egonya. Ini luar biasa. Ini secara tidak langsung Bapak ini mengajarkan kita semuanya ini untuk bisa menghidupkan diri kita yang asli, sedangkan kita tanpa kita sadari kita adalah bentukan lingkungan, bentukan orang tua, dan mungkin bentukan yang belum sejati yang asli. Contohnya kita itu mungkin secara ngomong, bicara, tiru-tiru si Anu, secara langkah kaki tiru-tiru si Anu lainnya. Jadi bukan diri kita yang asli. Ini secara gampangnya. Tetapi ada arti lebih mendalam bahwa kita bisa menghapuskan rasa tidak nyaman tadi, sehingga kehidupan kita akan lebih nyaman, lebih mudah, dan ekonominya pun lebih mudah gitu Mbah. Alhamdulillah, luar biasa. Mbah, berarti Mbah dikubur itu berapa lama di sana, Mbah? Katanya bertahun-tahun. Apa enggak ini Mbah, enggak sesak napas? Katanya itu semua keputusan ada kita. Kalau kepengen hidup, keputusan saja sama kita. Yang mati justru sifat buruknya yang mati. Buat dia selalu hidup Mbah. Alhamdulillah. Baik, maksudnya asli sini apa? Di mana Mbah rumahnya? Oh iya iya iya. Baik baik. Ini teman-teman, tetap kita mengulang lagi bahwa ini sebuah ajakan yang luar biasa, yang di luar nalar, yang mungkin susah untuk dicerna oleh maksudnya orang-orang biasa. Maksudnya gini, kita betul-betul harus mengizinkan kita bahagia, mengizinkan kita senang, sementara sifat yang tadi membuat kita jadi penghalang, yaitu sifat benci, sifat iri, sifat dendam, sifat gerasa-gerusu, harus kita rilis, ya kita hilangkan atau dikubur. Jadi kita akan selalu hidup, hidup segala sesuatunya, hidup ekonominya, hidup kebahagiaan, kita akan menyala seperti lampu cahaya terang. Ini luar biasa, Mbak. Gimana? Mas Dino, sangat ini ilmu yang sangat jero. Mudah-mudahan saya bisa menyalurkan ilmu ini kepada teman-teman kami di sana. Dan pelan-pelan pasti akan paham kalau apa orangnya mau menerima ilmu ini, Mbak. Nggih. Nggih, Mbak. Pare, ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya Bang Bayi, bukan orang ini ya. Iya Kang. Ke dulu, Mangsal kemana ini? Mbak. Tapi sendalnya masih ada. Sebenarnya ditinggal satu ini ya. Katanya tadi dikubur itu. Jangan-jangan. Aduh Kang. Ke dulu. Tadi asli kan? Tadi ketangkap kamera kan? Tangkep tadi. Oh, ya udahlah, gak apa-apa. Dengan menghilangnya beliau, sudahlah kita untuk menghilangkan rasa-rasa yang tidak nyaman tadi, ya sudah hilang, hilang segala kegelisahan, hilang segala kesengsaraan, dan akan selalu hidup kebahagiaannya, hidup kebahagiaan kita, dan kita bisa hidup menghidupi, bisa menerangi sesama, ya itu. Baik, beliau tidak hilang, mungkin tapi sedang pindah tempat aja, ya. Udah, 40 pangapunten Mbah, aku pamit rumiyin. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk. Udah.
Enggak ada cimaknya ini ya. Ya coba deh. Jimatnya. Jimatnya apa enggak ini ya coba. Jimatnya ilmu. Iya. Nah, ini ya luar biasa. Jadi ada sebuah pemaknaan yang sangat mendalam ketika kita betul-betul paham dari arti teka-teki tadi. Orang yang minta dikubur ternyata mengandung makna dan memberikan makna kepada kita semua supaya kita betul-betul mengiyakan, mengizinkan, mengubur segala dendam, keburukan, luka batin, kebencian dalam diri kita, kita kubur dalam-dalam. Kita izinkan kesadaran yang murni, diri sejati untuk hidup, selalu hidup. Sehingga Pak, kalau sudah seperti itu kehidupannya nyaman, rezekinya berkah, banyak, mudah, dan lancar, dan semakin bisa membahagiakan sesama. Itu ya, sesimpel itu kan. Makanya jangan terjebak oleh konten, tapi inti dari hasil perjalanan itu adalah makna teka-teki ya. Nanti pun kalau maksudnya dikasih judul yang aneh supaya penontonnya greget gitu, maksudnya penasaran. Bener, ya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan kalian mengerti, paham, dan kalian bisa mengambil hikmah pelajaran sehingga kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang makin bernilai. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami, mudah-mudahan bisa mendewasakan kita, mendewasakan mentalnya, mendewasakan kesadaran kita, sehingga kita bisa semakin sadar, semakin paham dari penjabaran-penjabaran semesta ini. Karena semesta ini penuh dengan teka-teki yang harus kita jabarkan. Iqra, bacalah dengan kerendahan hati, dan kalian kalau paham, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang semakin ditingkatkan derajatnya, kalian akan makmur, jibar-jibur, sehat, dan sukses selalu ya. Nikmati, alhamdulillah ya. Oh.